Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Gimana keadaan kalian? Sehat hari ini? Nah, yuk kita lanjutkan ya pembelajarannya pada pertemuan ketiga di pesantren ekologi ini. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar melanjutkan ya dari pancaniti. Yang pertama kan pancaniti itu ada niti, harti, niti surti. Nah, sekarang niti bakti. Niti bakti kita akan belajar halipah dan tanggung jawab. Nah, kita tentu pada pertemuan sebelumnya bahwa siswa juga merupakan khalifah yang harus menjaga lingkungan ya. Jadi khalifah itu bukan gelar. Nah, ini ya, khalifah itu bukan gelar. Nah, khalifah itu kebiasaan kecil yang dijaga bahkan saat tidak ada yang melihat. Jadi kebiasaan kecil di sini ya yang dijaga bahkan tidak ada yang melihat. Nah, tujuan pertemuan kali ini yaitu apa saja? Yang pertama, menumbuhkan tanggung jawab ekologis, merasa punya peran, bukan cuma jadi penonton ya, untuk mencintai lingkungan ini. Kedua, mengembangkan aksi nyata. Tangan ikut kerja, bersih kelas, membuat kompos, membuat ekobrik, dan komitmen kelas. Jadi, nanti di aksi nyatanya harus ada dokumentasi nanti bersih-bersih. Kemudian bagaimana memilah sampah yang pertemuan kemarin ya. Dan nanti berkelanjutannya bagaimana bisa membuat ekobrik. Nah, ini harus ada komitmen dulu di antara teman-teman di kelas. Nah, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini nada besarnya kita tidak sedang mengejar kelas paling rapi, kita sedang membangun kelas. Paling peduli yang rapi karena sadar, ya, yang rapi karena sadar, bukan karena takut. Nah, ini artinya nanti dapat diimplementasikan juga di rumah, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar setiap kalian adalah pemimpin tadi ya. Setiap kalian adalah khalifah di muka bumi ini ya. Nah, ini setiap kalian itu yaitu pemimpin. Rasulullah mengingatkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Makna kepemimpinan personal seperti ini, misalkan ya, kalau misalkan kalian memimpin tangan. Nah, ini memimpin tangan. Tangan itu untuk apa? Tidak melempar bungkusan sembarangan. Kemudian memimpin kebiasaan agar tidak selalu pakai lalu buang. Nah, ini. Kemudian memimpin mulut. Nah, mengingatkan teman dengan cara yang baik. Nah, ini fungsinya. Memimpin ruang. Nah, ruang di sini ruang kelas, kantin, toilet agar nyaman untuk semuanya. Kalau toiletnya bau kan tidak nyaman gitu ya ketika kita tidak menyiram ketika kita kamar mandi tidak menyiram setelah buang air kecil, itu akan merasa risih kepada teman yang nanti akan masuk ke WC selanjutnya. Nah, itu ya analogi sederhana, bisa kebayangkan. Bayangkan kamu diberi amanah menjaga satu ruangan di sekolah. Nah, menjaga satu ruangan di sekolah. Misalnya kelas, kamu bukan pemilik ruangan itu ya, tapi kamu menikmatinya ya. Bukan pemilikan. Nah, bukan pemilik. Namun di sini ikut menikmati. Maka wajar kalau kamu ikut merawat. Nah, bumi pun begitu. Kita tinggal di rumah Allah. Kita menikmati nikmatnya, maka kita jaga adabnya. Nah, kalau kita lihat quotable-nya, kalau kita bisa rapi saat dinilai, kita juga bisa rapi saat tidak dinilai. Jadi harus bisa merapikan diri sendiri juga ya. Oke. Oke, next. Nah, apa implementasinya nih di pancaniti pertemuan ini? Yaitu kita mulai niti bukti. Artinya di sini
bertindak ya. Nanti pertemuan besok itu niti bakti. Nah, agar tidak terasa sekedar kegiatan bersih-bersih, kita alurnya jelas, hangat, dan bermakna. Nah, itu ya. Jadi nanti niti bukti di sini praktik aksi nyata ya. Ilmu itu seperti sabun. Nah, ini kita lihat, baca lagi. Manfaatnya terasa ketika dipakai, bukan saat disimpan. Nah, jadi praktik pertama nanti kita bersihin kelas. Nah, karena kalian di rumah, yuk kita coba bersihin lingkungan sekitar ya, lingkungan rumah. Jika rumah, kita ganti ya, ini dengan rumah. Nah, jika rumah terasa nyaman, itu artinya udah menerapkan Pancawaluya cager ya. Muncul rasa memiliki, aduh itanya gitu ya, itu bager. Kemudian tertib dan konsisten, beberes, konsisten, dibersihkan setelah bermain, setelah menggunakan sesuatu atau merasa diinjak kotor, itu dibersihkan. Itu tindakan Pancawaluya benar. Nah, kita lihat nanti peta titik lupa ya. Nanti kalian di rumah mungkin sudah ada ya, seperti sapu, pelan gitu ya. Nah, ini implementasinya di rumah itu ada berapa anggota keluarga. Nah, nanti bagi peran, harus bisa menjadi ini ya, pemimpin untuk diri sendiri, untuk di rumah. Nanti siapa yang kebagian ngepel, kemudian siapa yang kebagian lap meja, kemudian yang rapihkan ruang tamu. Bisa ya, di sini ruang tamu. Nah, itu tim cek tempat sampah pemilahan. Nah, ini yang akan membuat tempat pemilahan sampahnya tentu gitu ya, Ananda sekalian di sini. Nah, ini coba mulai memilah sampah gitu ya. Nanti tolong didokumentasikan ya di buku Ramadannya juga. Nanti lihat before dan afternya gitu ya, ketika masih berantakan dan setelah rapi gitu. Nah, itu anak-anak. Kemudian yang kedua, kemarin sudah dibahas di sini, membuat kompos sederhana. Jadi, kita jangan sulit-sulit dulu. Yang kemarin itu diupayakan di hari kemarin itu bisa memilah sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, hari ini dan seterusnya sebenarnya ini nanti bagaimana memilah sampah itu kita akan menjadikan kompos gitu ya. Nah, di sini nanti sisa masakan gitu ya, sisa-sisa makanan yang tidak termakan silahkan untuk kalau misalkan sudah basi bisa dibuang ke pembuangan organik atau yang kita kemarin belajar biopori. Oke, nah itu ya. Nanti ketika belajar memilah sampah itu apa yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu disiapkan itu bak kompos, bisa dari cat ember bekas atau dari ember cat bekas gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya tentu yang organik, jangan lauk, jangan berminyak. Nah, bahan coklat, daun kering, kertas tanpa tinta, serbuk gergaji gitu ya. Nah, itu. Kemudian tanah atau kompos matang, pengaduk kayu. Nah, jadi ketika memasukkan sampah itu nanti kalau disiapkan itu, kalau sudah memasukkan sampah organik nanti memakai layer, masukkan lagi tanah gitu ya, atau serbuk gergaji atau kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, ini diulangi sampai nanti penuh gitu ya. Nah, itu anak-anakku silahkan untuk membuat, nanti bisa dipanen gitu komposnya. Nah, nanti selanjutnya jangka panjangnya kita akan praktik ekobrik juga ya, mengunci plastik yang sulit didaur ulang. Jadi dengan memasukkan biasanya ke dalam botol itu potongan-potongan plastik bekas gitu ya.
Tapi harus dipastikan di sini bersih dan kering. Itu ya anak-anakku. Nah, nanti kita akan deklarasikan rumah bebas sampah plastik. Nah, ini tujuan akhirnya. Oke, kemudian deklarasinya juga nanti mulai kemana-mana itu membawa tumbler atau tempat minum sendiri. Kemudian memasukkan sampah ke tong sampah yang sesuai, misalkan sampah organik ke tong sampah warna hijau atau ada tulisan sampah organik. Nah, kemudian saling mengingatkan dengan cara yang baik. Nah, itu ya anak-anakku. Dan terakhir, analisis nilai inti Gapura Pancawuluya dalam praktik ini yuk kita lihat. Yang pertama, cager. Nah, ruang bersih, sehat, tidak bau. Nah, di sini contoh indikatornya. Rumah, kalau ini kan di sekolah gitu ya, terasa lebih segar. Sampah organik berkurang. Kemudian bager, saling membantu, saling mengingatkan tadi ya dengan anggota keluarga. Menegur teman dengan santun atau menegur di sini adik ataupun anggota keluarga yang lain untuk dapat kerja tim. Nah, ini benar, disiplin, aturan pilah dan prosedur. Tidak campur organik, anorganik, tidak asal buang. Nah, ini sudah mulai diedukasi pemilahan sampah basah dan sampah plastik juga. Pinter, paham alasan ilmiah dan moral. Bisa jelaskan kenapa kompos butuh udara. Kenapa ekobrik harus kering. Nah, gitu ya. Ini pinter gitu ya. Dan terakhir singer, keterampilan tangan dan ketekunan. Bisa buat kompos itu merupakan karakter singer. Kemudian bisa membuat ekobrik dengan benar, bukan asal jadi. Itu adalah karakter singer, karakter yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu anak-anakku. Gimana nanti kalian setelah mempraktekkan semua ini, kita sama-sama akan refleksi. Nanti peristiwanya bagaimana ya. Selama kegiatan hari ini memilah sampah dulu gitu gimana. Kemudian perasaannya ketika melihat ruangan yang segar, bersih itu bagaimana. Pembelajarannya. Nah, tentunya terakhir penerapan ke depannya. Hal ini dilakukan tidak hanya ketika pesantren ekologi ini, namun kegiatan ini adalah kegiatan yang berkelanjutan. Jadi, yuk kita semua saling mengingatkan agar bumi kita terjaga dengan baik. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di hari besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.